jarak dari tol cuma 1,9 km, jarak dari SMA Negeri 90 Jakarta Selatan hanya 170 meter, tapi harganya ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Awan dan saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian untuk nonton bareng virtual tour perumahan baru dari proyek ke-39 N-Om Propertindo. Wah, udah banyak sekali ya proyeknya. Iya, ini udah yang ke-39 ya, alhamdulillah, nggak berasa. Ini Casa Pesanggaran ini lokasinya di Jakarta Selatan. Kita lihat aja langsung ya gambarannya. Ya, di sini adalah website dari Casa Pesanggerahan ya. Di sini kita lihat alamat dari Casa Pesanggerahan ini berada di Jalan Impres, Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ya, masih Ibu Kota kan ya. Nah, ini Casa Pesanggerahan ini adalah proyek baru yang lokasinya sangat strategis gitu. Karena ini jaraknya hanya 1,9 km dari tol Ciledug 1. Juga dari situ, dari Casa Pesanggerahan ada sekolah negeri yang cukup terkenal gitu ya. Yang jaraknya cuma 170 meter, yaitu SMA Negeri 90 Jakarta Selatan. Nah, kita langsung aja lihat virtual tour dari perumahan Casa Pesanggerahan. Gimana sih bentuknya Casa Pesanggerahan ini ketika nantinya sudah jadi seutuhnya gitu klasternya ya. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, di sini ada virtual tour Casa Pesanggerahan. Ya, di sini ada audio bisa dihidupkan atau dimatikan, tapi kita matikan saja ya karena kita akan mereviewnya secara langsung. Nah, Casa Pesanggerahan ini bentuk awal atau bentuk depan dari klasternya pagarnya seperti ini gitu ya. Kurang lebih seperti ini yang direncanakan. Nah, lokasi dari Casa Pesanggerahan ini bisa kita lihat dia ada di pinggir jalan. Nah, di sini disclaimer ini hanyalah gambaran gitu ya. Karena di sini sebenarnya seberang dari Casa Pesanggerahan ini ada namanya RPTRA kalau nggak salah namanya Alam Sutra. Itu semacam ruang terbuka hijau gitu ya dari pemerintah Jakarta Selatan. Nah, di sini ini masukkan jalan sekunder memang ya. Jadi jalan itu kan ada jalan besar, jalan raya besar, lalu ada jalan sekunder. Nah, ini jalan sekunder ini sebenarnya bersambung langsung dengan jalan besarnya. Dan jalan sekunder ini memang cenderung sedang ukurannya, tidak kecil juga tidak terlampau besar gitu ya. Tidak sebesar jalan raya tapi juga tidak sekecil jalan-jalan kampung gitu ya. Ini lumayan bisa untuk 2 mobil besar papasan gitu, bisa lah. Ini insya Allah bisa. Ya, itu. Kita langsung saja masuk ke perumahan Casa Pesanggerahan. Kita klik di sini. Iya. Nah, jadi di sini Casa Pesanggerahan itu direncanakan dibangun sebanyak 30 unit rumah. Ya, 30 unit rumah dengan tipe 57 di semua rumahnya. Cuma nantinya akan ada lebar tanah yang berbeda. Memang ada yang lebarnya 4, ada juga yang lebarnya 5. Gitu ya. Ada yang lebar 4, ada yang lebar 5. Tapi semuanya tipe 57 dengan tanah mulai 60 meter persegi. Nah, ini pos security-nya tepat di samping pagar masuk. Lalu ada rumahnya gitu ya di sini. Dan bisa lihat di sini ada 2 gang. Nah, untuk yang sebelah sini adalah blok A. Ya, di sini ada blok A. Blok A ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, kurang lebih 7 ya. 7 ya, betul ya, blok A ya. Iya, 7. Iya. Nah, lanjut. Nah, ini ada blok B. Kita akan ke gang sebelahnya. Kita menuju ke gang sebelahnya. Nah, di sini sebelah kiri ada blok C dan di sebelah kanan ada blok D. Ya, arah mata angin ini adalah yang kita tunjuk sekarang ini dia arah setara gitu ya. Jadi rumah blok C ini menghadap timur, sedangkan blok D menghadap barat. Nah, kita balik lagi ke gang sebelumnya. Ya, sama juga berarti blok A dia menghadap timur rumahnya, sedangkan blok B menghadap barat. Gitu ya. Oke, lanjut. Ada yang ingin ditanyakan? Coba kita lihat dalamnya dong, Bang. Oh, lihat dalamnya. Ya, kita mau Mana sih, Bang, gambarannya?
Oke, kita lihat dalamnya. Nah, ini kita pas berada di depan fasad dari lebar muka 5 meter, gitu ya, tipe 57. Kita lihat dulu sekeliling rumahnya, ya kurang lebih seperti ini. Bang, itu tetangganya pada rusuh nggak bang? Tetangganya insya Allah baik-baik lah ya kalau yang beli di sini ya. Insya Allah tidak ada yang rusuh, gitu ya. Biasa bang, suka nyetel dangdutan tuh bang. Ini pasti orang-orang yang beli di sini tuh cerdas-cerdas gitu ya. Kenapa saya yakin yang beli di sini tuh cerdas-cerdas? Ya gimana nggak cerdas lagi ya, di sini tuh wilayahnya memang aksesnya terbaik gitu ya. Nah, kita lihat harganya. Bagi yang penasaran sama harganya, kita tunggu tonton terus sampai habis gitu ya. Tunggu videonya ini sampai habis gitu. Silakan tonton terus. Kita lihat dulu bagian dalamnya. Ya, kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini ruang tamunya. Emang cukup cozy, nyaman gitu ya. Dan ini tuh lihat di atas ini, sidingnya ini menggunakan motif kayu seperti ini gitu. Jadi lebih elegan. Tuh ya. Nah, ini bisa lihat lagi, zoom in, zoom out. Ini kalau kita lihat di ruang selanjutnya nih, di pantry-nya, ini sidingnya tinggi ya, pastinya ini membuat sirkulasi udaranya itu lancar dan juga pastinya akan membuat rumah ini terasa sejuk gitu ya, adem. Karena kan udara itu kita tahu mengalir dari yang panas ke yang dingin gitu ya. Nah, begitu pula dari yang tekanannya rendah ke tekanan tinggi. Nah, di sini kalau seiringnya tinggi ini perputaran udaranya itu cepat, jadinya rumah akan cepat adem gitu. Lebih cepat adem. Beda sama yang seiringnya pendek atau tanpa void gitu ya. Jadi jadi langsung tutup lantai 1 itu tutup semua, lanjut lantai 2 itu biasanya panas semuanya ya Pak. Tapi kalau begini ini lebih adem gitu ya. Kita lihat ini bisa kita isi dengan furnitur yang kita inginkan. Sini sih bagusnya kalau misalnya temboknya putih, ya kita lihat perabotnya. Bagusnya sih kalau zaman sekarang monokrom gitu ya, warnanya tuh satu warna. Kalau nggak hitam putih ya berarti putih lagi gitu ya. Terus ntar ada aksen kayu-kayunya seperti ini. Tuh, ini cuma ini untuk inspirasi gitu ya. Inspirasi kalau mau ngisi furniture seperti ini, karena bagus sekali kalau kita warnanya itu warna-warna yang modern gitu. Tapi kalau misalnya ngisi ke warna klasik gimana? Bagus juga gitu ya. Karena nanti bisa kita konsultasikan dengan tim di lapangan apakah nanti cocok atau gimana gitu, kita bisa. Ini cukup tinggi ya, ini lantai 2 ada di sini. Nah, di belakang ini kita lihat juga ada space untuk laundry room. Jadi bisa untuk ruangan mencuci atau misalnya kita mau membuat suatu ruang tempat untuk bersantai gitu ya, atau berjemur pagi hari gitu, berjemur badan, berjemur pakaian, itu bisa di sini ini. Di backyard ini backyard tambahan bisa kita manfaatkan lagi. Bang, itu kalau jemur di ruang laundry itu pakaian dalam kita diambilin kan nih bang? Iya, kalau kayak gitu bahasanya amanan lah ya. Nah, ini kita lihat tadi dari kita masuk cluster ini tuh one gate system. Ya, one gate system artinya apa? Warga itu orang lain itu tidak bisa masuk ke dalam cluster Kasab Pesanggerahan ini kecuali lewatin pos satpam gitu ya. Kan nggak mungkin ya lewatin pos satpam bawa celana dalam punya warga gitu kan, keburu diciduk gitu kan ya. Jadi nggak mungkin gitu ya. Nah, di sini kamar mandinya nih. Ini kamar mandinya gitu ya. Nah, di tangganya desainnya ini memang kita menggunakan model-model modern seperti ini yang menggunakan balok-balok kayu. Jadi ada kesan di sini natural minimalis begitu ya. Ini ruang bawah bisa untuk anak atau bisa untuk keluarga yang lainnya. Karena di sini ukurannya cukup luas gitu ya, sekitar 3 meter kali 3,5, kurang lebih segitu ya, atau 3 meteran lah kurang lebih lah panjangnya. Lalu kita naik ke lantai atas ya, langsung. Nah, di sini koridor lantai atasnya. Wih, kita bisa lihat langsung pemandangan yang ada di pantry nih. Jadi asing banget kan. Kalau misalnya bapak-bapak nih baru bangun tidur gitu kan, terus ngelihat istri yang cantik, istri bapak yang cantik masak di bawah kan. Sangat sejuk gitu ya ngelihatnya ya. Ditambah kalau kita lurus di sini ada jendela, kita bisa lihat pemandangan gitu ya, pemandangan kota Jakarta Selatan ya. Nah, di sini tangganya untuk seperti ini. Lalu di sini ada 2 kamar. Kamar yang ini yang kiri ini kamar yang cukup besar juga, sama kurang lebih 3 meter. Ini ukurannya mirip sama yang
kamar di bawah. Sedangkan untuk yang kita akan lihat di sini adalah master bedroom yang ukurannya ini besar sekali gitu ya. Nah, kita lihat di sini ruangannya seperti ini ya. Ini inspirasi juga ya. Inspirasi untuk tata letak furniturnya nanti. Nah, di sini kita lihat jendelanya ini cukup besar. Jadi ventilasi yang besar ini memberikan dua manfaat setidaknya. Yang pertama, sirkulasi udara bisa lebih lancar. Nah, karena kita bisa membuka jendela yang lebar gitu ya. Yang kedua, intensitas cahaya yang masuk itu juga tinggi. Jadinya kamar lebih sehat, lebih lebih hangat di pagi hari gitu ya, dan juga terbebas dari bakteri, karena bakteri itu bisa mati kalau terkena sinar matahari. Makanya ini kalau jendelanya besar seperti ini akan mengurangi pertumbuhan bakteri di kamar gitu ya. Ini bisa kita taruh king bed gitu ya, apa tuh istilahnya tuh, bed king size bed gitu ya, gitu, kasur yang ukuran besar itu, ukuran raja. Sini bisa kita taruh komputer kita, hiasan dinding dan lain sebagainya. Oh, gratis laptop juga doang. Wah, ini nggak gratis ya. Ini ibaratnya Indomie, menarik Indomie nggak? Itu dibungkusnya ada telur, ada ayam. Nah, itu tidak termasuk ya. Saran aja gitu. Nah, ini lukisan bisa kita taruh juga dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat di balkon ini, balkon. Nah, ini balkonnya ya. Jadi bisa kita lihat pemandangannya juga lumayan bagus gitu ya. Kalau dilihat dari balkon ini kita bisa lihat tetangga tuh di bawah lagi pada ngadain acara khususan, atau bisa kita lihat langsung gitu ya dari bawah sini ya. Begitu saja yang bisa yang kita saksikan hari ini. Nah, kita lihat nih sekarang. Pertama sebelum saya sampaikan katanya, saya mau kasih tahu dulu nih jaraknya nih. Sini ada kita cari dari exit tol Ciledug 1 gitu ya, dari tol. Kita lihat kalau misalnya kita naik mobil menuju ke Kasab Sanggar hanya 6 menit kurang lebih ya estimasinya, dengan jarak 1,9 km. Ini jaraknya dekat sekali ya dengan tol ya. Ini sangat-sangat dekat. Udah gitu di sini melewati banyak akses. Pertama kita lihat di sini ada puskesmas. Nih ya, puskesmas Kelurahan Petukangan Selatan. Gitu ya. Di sini juga ada SMP Negeri 110. SMP Negeri 110 ada juga nih. Kita lihat lagi di sini ada sekolah swasta nih, El Rashad Islamic Junior High School. Selanjutnya juga ada kampus di sini, bahkan ada STIE Bakti Pembangunan, gitu ya. Sini ada lagi sekolah negeri dasar, sekolah dasar negeri, gitu ya, sekolah negeri dasar kan, sekolah dasar negeri. Nah, di sini juga sebagai patokannya nih, sebagai patokan dari Kasab Sanggar ada SMA Negeri 90 Jakarta Selatan. Ini tinggal belok doang ke gang sebelah sini, itu langsung ketemu Kasab Sanggaran, nggak jauh dari situ. Jaraknya cuma 100 meter lah, 170. Paling jauh 170 meter. Dekat sekali ya dengan SMA Negeri 90 ini. Bang, kalau misalkan bang, saya keluar exit tol, terus ya bensinnya tinggal dikit ya bang. Belinya di warung apa di mana bang? Itu gak usah khawatir, karena dari exit tol itu menuju ke seberang ada pom bensin ya. Mana pom bensin? Ingat saya ada pom bensin Pertamina gitu ya. Di mana ya? Ya pokoknya ada lah ya. Di sini nih ketemu nih SPBU. Nah nih SPBU-nya SPBU Pertamina ya. Ini bukan bensin eceran yang Pertalite 10.000 atau 12.000 itu bukan. Ini resmi nih. Ini dijamin aman gitu ya di sini ya. Bukan isi air gitu. Ya begitu nah harganya di mana? Harganya ini bisa kita lihat di website-nya hanya 1M lebih dikit itu ya harga perdananya, dan untuk harga seterusnya itu 1M-an. Berarti 1M-nya 1,9 dong bang? Ini nggak usah khawatir, kita pokoknya masih sama 1M lebih dikit. Pokoknya tidak sampai 19, nggak ada ya 19 ya. Berarti 118 juga enggak. Ini masih dekat-dekat sama 1M. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan tanya langsung kepada sales kami. Anda bisa mencari di pencarian Google, ketik Kasab Pesanggerahan, CASA Pesang G-nya 2 Rahan. Itu saja pertemuan kita kali ini. Harganya 1M-an, jarak dari tol cuma 1,9 km, jarak dari SMA Negeri 90 Jakarta Selatan hanya 170 meter, tapi harganya ini 1M-an. Padahal biasanya di Jakarta itu harga udah pada 2M.
sekalipun 1 M itu ngaku-ngaku Jakarta doang, padahal mah kalau kita datang ke tempatnya itu masuknya ke kota Tangerang gitu ya, Ciledug biasanya ya. Jadi bukan Jakarta Selatan. Bang, kalau transportasi umum jauh apa deket ya bang? Kan biasanya kan kalau misalkan kita lihat map nih, wah namanya di Jakarta kan enggak kita telusur dari kata macet lah. Namanya kita kerja gitu kan, atau ke kampus, sekolah gitu kan. Enakan kalau transportasi umum atau kereta Jakarta kan minimalisir kemacetan gitu. Bagus pertanyaannya. Ini sangat dekat sekali dengan halte Transjakarta. Jaraknya ini cuma 1,2 kilometer ya. Kurang lebih ini naik mobil 4 menit, naik motor juga 4 menit. Nah, kita cari di Google Maps sini ya. Ini sangat dekat sekali. Jadi ya ini udah nggak bisa diragukan lagi lah. Harga 1 M di Jakarta, dekat tol, dekat halte busway, dekat sekolah-sekolah negeri, bahkan juga dekat dengan kampus Budi Luhur, Universitas Budi Luhur. Itu jaraknya cuma 1 kilo juga nih, kita buktikan ya. Universitas Budi Luhur. Jaraknya cuma 1,4 km 5 menit. Oke, sekali lagi untuk lebih detailnya silakan hubungi in-house kami. Silakan ketik di Google pencarian Casa Pesanggeran, CASA Pesang, G-nya 2, Rahan gitu ya. Dan kami tunggu di lokasi untuk survei kedatangan Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.